Selamat datang kembali di channel Rizna Paju. Jangan lupa klik like, klik tombol subscribe, dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tematik tema 1 hidup rukun kelas 2, subtema 3 pembelajaran 1. Ayo kita belajar bersama-sama. Silahkan perhatikan halaman 97. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Ya, tentunya kalian ada yang pergi ke kantin, ada juga yang bermain, dan ada juga yang sedang duduk-duduk santai. Apakah kamu bermain dengan temanmu? Tentu kalian pastinya bermain dengan teman. Bisa dengan teman satu kelas, bisa juga dengan teman yang berbeda kelas. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Tentunya saat kalian bermain, kalian tidak boleh saling menyakiti, kalian tidak boleh bertengkar, harus rukun, saling menghargai. Sekarang perhatikan halaman 98. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Perhatikan percakapan Udin dan ibu. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din, kata ibu. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Kata Udin. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya, kata ibu lagi. Nah, perhatikan pada percakapan ibu dan Udin terdapat kalimat perintah. Sebelumnya kalian harus tahu kalimat perintah. Cirinya pada kalimat diakhiri dengan kata lah atau kan, dan diakhiri tanda seru. Nah, sekarang lihat pada lingkaran yang pertama, di mana di sana ada kalimat yang menggunakan akhiran lah, yaitu bagilah, dan kalimatnya diakhiri dengan tanda seru. Sehingga pada lingkaran pertama itu merupakan kalimat perintah, di mana perintahnya adalah ibu menyuruh Udin untuk membagikan bekalnya dengan teman-teman. Dan perhatikan lingkaran yang kedua. Di sana juga ada kalimat yang menggunakan akhiran lah, yaitu bawalah, dan kalimatnya diakhiri dengan tanda seru. Nah, kalimat perintah di sana yaitu ibu menyuruh Udin untuk membawa tempat bekalnya kembali. Nah, untuk lebih jelasnya tentang kalimat perintah, perhatikan penjelasan berikut. Apakah kalian masih ingat percakapan antara ibu dan Udin? Di mana dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu artinya apa ya? Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Seperti tadi, ibu menyuruh Udin untuk berbagi bekal kepada teman. Dan ibu juga menyuruh Udin untuk membawa tempat bekalnya kembali.
Untuk memudahkan kalian menentukan kalimat perintah, kalian harus ingat ciri-ciri kalimat perintah, yaitu menggunakan akhiran lah atau kan, dan akhir kalimat menggunakan tanda seru. Ingat, mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan, tidak boleh marah-marah. Kalian bisa menambahkan dengan kata tolong. Misalnya, tolong ambilkan buku di atas meja. Buanglah sampah di tempatnya. Berikut adalah contoh kata-kata perintah seperti bawakan, matikan, kerjakan, tutuplah, sapukan, bukakan, jagalah, dan makanlah. Perhatikan halaman 99. Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, kita akan cari kalimat perintah yang tepat untuk ke kelas setelah bel berbunyi. Apa yang cocok kalimat perintahnya? Iya, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Dan yang kedua, kalimat perintah apa yang cocok untuk kebersihan kelas? Iya, jagalah kebersihan kelas. Dan kalimat perintah apa yang cocok untuk pintu setelah masuk ke dalam ruangan? Benar, tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya, kalimat perintah apa yang cocok untuk kalimat buku-buku di rak agar terlihat rapi? Iya, kalian bisa memberi kalimat perintah rapikan atau tatalah. Nah, jadi kalimatnya menjadi rapikan buku-buku di rak agar terlihat rapi. Dan yang terakhir, kalimat perintah apa yang cocok untuk kalimat sampah pada tempatnya? Nah, benar sekali. Kalimat perintah yang cocok adalah buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang perhatikan halaman 100. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, perhatikan gambar berikut di mana Udin menggunakan pensil warna, Edo menggunakan spidol, dan Siti menggunakan krayon. Perhatikan gambar berikut, pasangkan siswa dengan hasil gambarnya yang sesuai. Kalian harus ingat kalau tadi Udin menggunakan pensil warna, di mana nanti hasilnya adalah tipis dan juga halus. Dan Edo menggunakan spidol, hasilnya nanti adalah tebal dan juga tipis. Sedangkan Siti menggunakan krayon, hasilnya juga akan tebal tapi agak kasar. Nah, dari ketiga gambar tersebut, yang manakah yang dihasilkan Udin? Iya, lihat pada gambar yang kedua. Itu gambarnya hasil warnanya tipis dan juga halus. Dan sekarang lihat gambar yang ketiga, itu adalah hasil mewarna dari Edo karena terlihat tebal dan juga tipis. Sedangkan gambar yang pertama adalah hasil dari Siti. Gambarnya terlihat tebal tapi agak kasar.
Nah, sekarang kalian sudah bisa membedakan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Lihat contoh gambar-gambar yang ada. Kalau kita mewarnai dengan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Sedangkan kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Dan kalau kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Nah, lihatlah contoh gambar yang ada. Sekarang perhatikan halaman 103. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 122 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, ayo kita hitung bersama-sama. Kita bisa menghitungnya dengan menggunakan cara panjang dan juga cara pendek. Kita jabarkan satu per satu. Perhatikan penjelasan berikut. Sekarang perhatikan, kita akan menjumlah dengan cara panjang, di mana tadi terdapat 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Kita tulis kembali bilangan 125. Nah, kita harus tahu dulu 125 terdiri dari 3 bilangan, di mana bilangan pertama adalah 1 bernilai tempat ratusan dan 2 bilangan yang kedua bernilai tempat puluhan dan 5 bilangan ketiga yang bernilai tempat satuan. Jika kita jabarkan menjadi 1 ratusan itu sama dengan 100 ditambah 2 puluhan sama dengan 20 dan ditambah 5 satuan yaitu 5. Begitu pula dengan bilangan 117, di mana kita jabarkan 1 ratusan sama dengan 100 ditambah 1 puluhan sama dengan 10 dan ditambah 7 satuan sama dengan 7. Lalu kita jumlahkan dari satuannya, yaitu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Lalu 20 ditambah 10 sama dengan 30. Dan 100 ditambah 100 sama dengan 200. Kita tulis kembali 200 ditambah 30 dan ditambah 10 ditambah 2. 10 ditambah 2 adalah penjabaran dari 12. Lalu kita tulis kembali 200 ditambah 40 ditambah 2. 40 adalah hasil dari 30 ditambah 10. Jadi 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 242. Sekarang kita akan menjumlahkan dengan cara bersusun pendek. Kita tulis kembali bilangannya 125 ditambah 117. Pertama-tama kita hitung dari satuannya, yaitu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Angka 2 kita tulis di bawah sesuai dengan satuannya. Kemudian 1 puluhannya kita letakkan di atas. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Dan yang terakhir kita jumlahkan ratusannya, yaitu
1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 125 ditambah 117 sama dengan 242. Sekarang kalian bisa mencoba menghitung penjumlahan berikut. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa minta bantuan bimbingan dengan orang tua kalian. Selamat mencoba. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Kelas 2, tematik tema 1, hidup rukun. Subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.